Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tugas minggu ke-6 mengenai penerapan Basic Stateless and Stateful Widget. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada saya, Tika Rizky Saputri dengan NIM 2024 1010 2070. Yang kedua ada Viola Firdayanti dengan NIM 2024 1010 2005. Yang ketiga ada Vicky Avianto dengan NIM 1924 1010 2002. Yang keempat ada Muhammad Maulana dengan NIM 1924 1010 2008. Dan yang terakhir ada Muhammad Regar Apriliadi dengan NIM 2024 1010 2080. Oke, langsung ke kode program yang pertama. Sebelum kita membuat sebuah halaman pada Flutter, pertama yang perlu kita buat yaitu mengimport dat terlebih dahulu dan import material datnya. Kemudian karena tugasnya itu untuk menerapkan sebuah audio pada cerita rakyat yang kami buat, jadi kita import dulu package dari Just Audio. Kemudian setelah itu ada void main yang fungsinya itu untuk meran halaman yang telah kita buat. Kemudian di sini ada 3 kelas. Yang pertama ada kelas extend stateless widget yang fungsinya untuk membuat widget halamannya itu menjadi lebih statis. Kemudian selanjutnya ada kelas stateful widget yang fungsinya itu untuk membuat widget itu menjadi dinamis. Dan kemudian setelah itu dari stateful widget itu kita bungkus menggunakan stateless widget. Setelah itu ada yang terakhir ada kelas state pada my home page state yang fungsinya itu untuk membuat sebuah player pada audio player itu dapat diturunkan atau dijalankan, kurang lebihnya seperti itu. Next. Oke, baik. Kemudian berikut merupakan widget tampilan yang ada pada state my homepage. Jadi di sini pertama ada widget scaffold sebagai dasar tampilannya. Itu ada app bar yang berisi teks. Kemudian ada body. Di body sini ada widget column yang terdiri dari berbagai elemen widget. Yang pertama ada widget container. Di sini ada sebuah gambar yang diimport melalui folder asset. Next. Kemudian setelah gambar ada size box sebagai jarak. Kemudian ada widget teks yang berisi judul yaitu Cerita Bandung Bondowoso. Kemudian ada size box kembali. Kemudian ada kontainer yang kedua. Di sini berisi tentang teks ceritanya. Dan yang dibungkus menggunakan widget single child scroll view itu berfungsi sebagai agar teksnya itu bisa di-scroll dan tidak mengganggu tombol yang ada di bawahnya. Next. Nah, untuk kode yang selanjutnya itu ada expanded. Nah, expanded ini fungsinya untuk membungkus tombol-tombol yang ada di bawahnya. Nah, di expanded ini ada kontainer di mana decoration-nya menggunakan box decoration dengan color atau warna putih dengan bordernya yang di kiri dan kanan menggunakan radius sirkular 20. Nah, setelah itu ada beberapa tombol yang dibungkus menggunakan draw. Nah, lalu ada icon bottom, di mana icon bottom ini ikonnya berukuran 60 dengan warna merah. Di on progress-nya ini ada jika display sama dengan false, maka audio akan terus berjalan. Dan jika tidak, display sama dengan true, maka audionya akan berhenti. Nah, di sini ada await player set asset. Nah, di sini fungsinya untuk memanggil folder rekaman yang berada pada folder asset. Nah, setelah itu ada icon display. Di sini fungsinya untuk memberi icon. Jika icon sama dengan display-nya sama dengan false, maka nanti akan muncul icon stop. Dan jika display-nya sama dengan true, maka
akan muncul icon play. Selanjutnya yaitu di sini ada kode program. Yang pertama ada elevate button dengan set speed 0,5. Yang kedua ada elevate button dengan set speed 1,0. Kemudian elevate button yang ketiga dengan set speed 1,5. Ya baik, selanjutnya saya akan memperagakan atau mensimulasikan dari aplikasi yang sudah kita buat. Nah, jadi untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Untuk isinya hampir sama apa yang dijelaskan oleh teman-teman pada codingan-codingan tadi. Kemudian di sini kita mengambil cerita rakyat tentang Bondowoso. Kemudian di bawahnya ini ada teks yang bisa di-scroll. Kemudian kita pada fungsi yang utama di sini bisa memainkan atau memutar dari rekaman cerita yang ada pada cerita di atas. Nah, misal kita akan memainkan, nah di sini akan terdengar suaranya. Di suatu ketika terdapat dua kerajaan yang bertetanggaan, yaitu Kerajaan Pengging dan Kerajaan Baka. Kerajaan Pengging dipimpin Nah, oleh kemudian Bandung pada Bondowoso, fitur sedangkan selanjutnya di Kerajaan sini ada Baka untuk oleh Prabu memperlambat Baka. setengah Saat kali. peperangan antar keduanya, Kerajaan Baka Kemudian kalah jika kembali ke dengan normal, kita kembalikan meninggalnya satu Prabu kali Baka kecepatan. di tangan Bandung Bondowoso. Kekalahan tersebut membuat Bandung Nah, Bondowoso kemudian untuk menguasai mempercepat Kerajaan satu Baka. setengah Di kalinya, sana, ia melihat Roro Jonggrang dan terpesona hingga melamarnya. Tentu saja hal ini ditolak oleh Roro Jonggrang. Karena sangat memaksa, Roro Jonggrang memberikan syarat kurang untuk lebihnya membangun 1000 candi dalam semalam. dari aplikasi yang Bandung kita buat Bondowoso dibantu seperti oleh ini. bangsa Jin sehingga pada tengah malam tersisa 1 candi. Oke, mungkin kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan pada progres kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.